pemadam kebakaran melarikan diri usai terkepung api kebakaran hutan dan lahan di Kampung Labanam, Kecamatan Teluk Bayur, Kalimantan Timur. Segera kabur, meninggalkan lokasi. Wah, ini sangat bahaya sekali. Kencangnya hembusan angin membuat api cepat menyebar hingga mengelilingi keberadaan petugas yang tengah memadamkan api. Sementara di lokasi lainnya, akibat kelelahan memadamkan kebakaran hutan dan lahan serta terkepung dan menghirup asap tebal, 2 relawan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah jatuh pingsan. Relawan ini bahkan terpaksa digendong dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah kondisi dan resiko yang dialami sejumlah petugas dalam memadamkan kebakaran hutan dan lahan yang melanda Kalimantan. Bahkan kehilangan nyawa pun menjadi resiko yang siap dihadapi petugas. Di antara ratusan petugas yang setiap harinya berjibaku memadamkan api, salah satunya Fauzi Rahman, seorang relawan pemadam karhutla Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Di tengah api membara yang membakar lahan serta asap pekat memenuhi udara, Fauzi bersama rekannya tak membiarkan api terus meluas. Dengan selang nosel di tangan, Fauzi turun ke lokasi kebakaran mendekati titik api dan berusaha memutus penjalaran api serta memadamkan lahan yang terbakar. Meski kerap dihinggapi kelelahan karena berjam-jam berada di lokasi kebakaran, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah Fauzi bersama rekan-rekannya untuk terus berjuang memadamkan kebakaran. Bagi Fauzi yang sejak 2017 menjadi relawan damkar Dishub Kalteng, keselamatan diri menjadi resiko yang harus dihadapi. Namun upaya memadamkan api dan mencegah kebakaran meluas menjadi alasan dirinya terus bertahan. Sementara untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan dan menjaga keselamatan para petugas, pemeriksaan rutin kesehatan dilakukan setiap pekan serta ada pembagian waktu bekerja. Suka dukanya kita bisa menolong masyarakat. Untuk dukanya kita jarang bertemu keluarga oleh kita pemadaman pagi, siang, malam. Pernah nggak kelelahan atau sakit saat memadamkan? Pernah, Bang. Pernah ya? Nah, untuk dari kami dan petugas posko juga, kita melakukan cek rutin mingguan untuk menjaga stamina kita. Yang kedua, untuk kita melakukan juga shift untuk rekanan yang sudah melakukan aktivitas pemadaman yang berat. Perjuangan para relawan damkar seperti Fauzi menjadi bagian penting dalam upaya mengendalikan karhutla di Palangkaraya. Di tengah panas dan asap, mereka tetap berdiri di garis depan demi mencegah api meluas dan mengancam lingkungan serta permukiman warga. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan terus meluas di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hingga permukiman warga diselimuti asap. Atas kejadian ini, Polda Kalimantan Tengah telah menetapkan 13 tersangka dalam kasus pembakaran hutan dan lahan. Kebakaran lahan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah terus meluas. Lahan gambut di Jalan Bukit Palangka 7, Kecamatan Jekan Raya terbakar pada Selasa siang. Kondisi ini menimbulkan kabut asap pekat yang mengancam kesehatan warga sekitar. Kobaran api juga mendekati permukiman di Jalan Bangaris 23 Palangkaraya karena tiupan angin kencang dan lahan kering. Api yang membesar semakin mendekati pemukiman hingga sempat menimbulkan kepanikan warga. Jam 12 itu makin besar. Panik Ibu tadi? Ya jelas panik, takutnya rumah sini. Terus nggak ada orang sama sekali. Panggil pemadam? Enggak ada, telepon RT. Terus bapaknya kerja tak suruh pulang. Buntut kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, petugas dari Polda Kalimantan Tengah menetapkan 13 tersangka. Kurang lebih ada 52 kasus yang dilakukan penyelidikan. Dan yang sudah naik menjadi laporan polisi ada 8, dan sampai dengan saat ini kita sudah menetapkan sebanyak kurang lebih 13 tersangka. Tidak hanya menangani kasus karhutla yang melibatkan perorangan, Polda Kalimantan Tengah juga menyelidiki dugaan keterlibatan 4 korporasi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah kian tak terkendali. Hingga Senin malam 24 Agustus 2026 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat,
Petugas mencatat terdapat sebanyak 19 lokasi terbakar di waktu bersamaan. Raungan sirine mobil pemadam kebakaran dari tim posko gabungan Karhutla Kabupaten Kotim hilir mudik menuju lokasi kebakaran. Petugas mendapati titik api yang tersebar di sejumlah wilayah secara bersamaan seperti di Jalan Cilik Ribut kilometer 7 Sampit. Hingga Senin malam terdapat sebanyak 19 lokasi kejadian Karhutla yang mengepung kota Sampit. Data BPBD Kotim per 24 Agustus 2026 ada 451 lokasi kejadian, lahan terbakar 1.460 hektar lebih, dan hotspot sejak Januari hingga sekarang 7.893 titik. Berapa itu ada 2-3 itu jauh dari pemukiman termasuk yang sekarang. Kalau yang lain itu rata-rata dekat pemukiman. Nah kemudian hotspot sampai dengan hari ini totalnya lebih dari 7.000-an. Nah jumlah luasan itu kurang lebih 1.400 lebih. Nah kemudian jumlah kejadiannya yang ditangani 450. Sejumlah kendala dialami petugas, salah satunya kendala sumber air yang jauh, keterbatasan selang hingga gangguan pada mesin pemadam. Dari Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, iNews melaporkan. Tanpa masker, Presiden Prabowo mendatangi langsung titik lokasi Karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Presiden ingin memastikan penanganan Karhutla di lapangan berjalan dengan baik. Kebakaran hutan dan lahan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan tak kunjung usai. Kebakaran bahkan meluas membuat kabut asap makin pekat, mengganggu aktivitas dan menyebabkan gangguan pernafasan ISPA. Tak kunjung padamnya kebakaran hutan dan lahan membuat Presiden Prabowo mendatangi langsung titik Karhutla. Safari penanganan Karhutla Prabowo diawali di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat pada Sabtu 22 Agustus. Tanpa mengenakan masker, Presiden mendatangi titik Karhutla di Desa Limbung, Kecamatan Sungai Raya, Kubu Raya, didampingi Mensesnek, Seskap, Mendagri, Kapolri, dan Panglima TNI. Presiden menyusuri lahan yang terbakar dan area terdampak, melihat langsung beratnya proses pemadaman yang dilakukan petugas gabungan, serta menyapa para petugas. Di tengah peninjauan, Presiden memberikan arahan ke menteri dan jajaran. Presiden kemudian melanjutkan safari penanganan Karhutla di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di Palangkaraya, Presiden memimpin rapat penanganan Karhutla. Senin pagi safari penanganan Karhutla Presiden dilanjutkan ke Riau. Prabowo memerintahkan segera dibangun sumur bor air di 306 titik panas. Keberadaan sumur bor air diharapkan mencegah titik panas tidak berkembang menjadi titik api. Jangan nunggu sampai di titik api. Siap. Ya tolong masuk. Siap. Masuk ke titik. Hotspot itu. Segera aja masuk ke ambil tindakan dini. Dari Riau, Presiden melanjutkan pemantauan ke Palembang, Sumatera Selatan dan memimpin rapat penanganan Karhutla di Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Mendagri Tito Karnavian memerintahkan seluruh jajaran Pemda, TNI, dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan, serta mengedukasi agar tidak melakukan pembakaran. Jika setelah diedukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dari teman-teman. Dalam ratas bersama Presiden Prabowo Subianto di Palembang, Sumatera Selatan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memerintahkan jajaran pemerintah daerah mengedukasi masyarakat agar tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan. Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto mengklaim telah mengirimkan 1.000 penyuluh ke wilayah Sumatera untuk mengedukasi masyarakat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah daerah termasuk TNI dan Polri mengumpulkan masyarakat yang kerap membakar lahan dan hutan. Setelah dikumpulkan, Tito meminta agar masyarakat diberikan pengetahuan tentang larangan membakar kawasan hutan termasuk lahan. Menurut Tito, jika setelah diberikan edukasi masyarakat tetap membakar hutan dan lahan, Tito mendesak agar penegak hukum untuk bertindak tegas dengan memprosesnya secara hukum. Untuk itu mungkin dari teman-teman
Pemda, kemudian dari kepolisian, dari TNI, Pak, jajaran teritorial sampai ke garis terdepan di tingkat polsek, Koramil, kecamatan, kepala desa, Babinsa, Kamtibmas, betul-betul mengumpulkan masyarakat yang biasa untuk membakar 2 hektar itu atau yang biasa disuruh-suruh itu. Nah, ini dikumpulkan, di move dikit, di bluffing supaya mereka mentaati, kalau nggak akan melakukan penegakan hukum yang tegas gitu, Pak. Sementara itu, menurut Panglima TNI Agus Subianto, sejak terjadinya kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatera, TNI sudah mengirimkan 1.000 orang penyuluh. Para penyuluh akan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya pembakaran lahan dan hutan. 1.000 orang penyuluh dari pusat nanti akan, dan sudah digeser, sudah mulai datang ke Riau dan ke Kalimantan, Pak. Secara bertahap 1.000 orang sudah kita siapkan untuk membantu memberikan penyuluhan kepada masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan Kalimantan Tengah kian meluas, titik api terus bermunculan. Kebakaran hutan dan lahan juga melanda 2.894 titik panas di 10 provinsi di Sumatera. Sumatera Selatan menjadi lokasi dengan titik panas terbanyak. Kebakaran hutan dan lahan juga sudah melanda Provinsi Papua. BMKG mencatat hingga 23 Agustus, titik panas di 6 provinsi Papua mencapai 2.890 titik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selain menggelar ratas di Palembang, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar ratas di Pekanbaru Riau. Kapolda Riau menyebut telah menetapkan 96 orang tersangka pembakaran hutan dan lahan di wilayah Pekanbaru Riau. Kapolda tegaskan tidak ada perusahaan yang terlibat. Kebakaran hutan dan lahan di Pekanbaru Riau kian meluas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru mencatat titik panas di Provinsi Riau tercatat sebanyak 490 titik. Penyebab kebakaran diduga bukan hanya akibat faktor cuaca, melainkan sengaja dibakar pihak tidak bertanggung jawab. Kepada Presiden Prabowo Subianto, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Herawan melaporkan sepanjang 2025 hingga Agustus 2026, Polda Riau telah menindak 94 laporan dan menetapkan 96 tersangka pembakar hutan dan lahan. Sementara sepanjang 2026, Kapolda menyebut sudah 36 orang ditetapkan sebagai tersangka. Sudah ada 94 kasus atau laporan polisi, kemudian dengan 106 tersangka. Khusus untuk 2026, total dari Januari sampai sekarang 33 laporan polisi dan 36 tersangka dengan luas yang terbakar sejumlah 806,57 hektar. Jadi semua saat ini yang dilakukan karhutlah semuanya dari manusia, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Maaf Kapolda, yuk ada bukti-bukti atau indikasi ke arah korporasi yang menyuruh. Sampai saat ini belum ada, Bapak. Selain menindak tegas membakar hutan dan lahan, Polda Riau juga melarang masyarakat termasuk pengusaha melakukan penanaman pohon di hutan dan lahan yang pernah terbakar. Tim Liputan iNews melaporkan.